Selamat datang, Mystikus Channel. Kita mempunyai jalan dari dunia nyata menuju alam gaib. Karena kita adalah sahabat dari sang utusan dalam agama. Kita mempunyai jalan dari rumah ke taman. Kita adalah tetangga dari pohon cemara dan melati. Setiap hari kita datang ke kebun dan melihat ratusan bunga. Untuk menaburkan mereka di antara para pecinta. Kita penuhi jubah kita sampai penuh sesak. Perhatikan ucapan kita. Mereka adalah wewangian bagi mawar itu, kita adalah semak mawar dari kebun mawar keyakinan. Sebuah syair dari Diwan, Rumi. Syekh As-Sayyid Amir Kulal Ibnu As-Sayyid Hamzah, Qodasaulahu sirroh. Sayyid Amir Kulal dikenal bagaikan mawar dalam hal karakter dan atribut Rasulullah. Mencapai makom yang tertinggi dari pohon lote terjauh. Penunjuk jalan menuju singgasana utama. Pemilik rahmat. Guru yang memiliki rahasia nafas suci Tuhan. Dia adalah mujaddid atau pembaharu dalam syariah, hukum. Guru besar dalam tarikat. Pendiri hakikat, realitas. Dan pembimbing bagi holiko, ciptaan. Beliau diakui sebagai guru besar para wali di zamannya. Yang menyandangkan ucapan. Wali dari guru besar adalah guru besar bagi para wali. Terhadap beliau. Beliau dilahirkan di desa Suhar. 2 mil dari Buhara. Keluarganya adalah Sayyid. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya berkata, ketika aku mengandungnya. Setiap kali tanganku ingin mengambil makanan yang meragukan. Aku tidak bisa memasukkannya ke dalam mulutku. Hal ini seringkali terjadi. Aku tahu bahwa bayi yang berada di rahimku adalah seseorang yang istimewa. Oleh sebab itu aku sangat berhati-hati dan memilih makananku dari makanan yang terbaik dan halal. Di masa kanak-kanaknya, beliau adalah seorang pegulat. Beliau sangat suka mempelajari berbagai macam aliran gulat. Sehingga beliau menjadi pegulat yang terkenal di masanya. Seluruh pegulat akan berkerumun dan belajar darinya. Suatu hari, ada seseorang yang menyaksikannya bergulat. Terbersit dalam benaknya. Bagaimana mungkin seseorang yang merupakan keturunan Rasulullah yang sangat menguasai syariat dan tarikat melakukan latihan seperti itu? Tiba-tiba dia tertidur dan bermimpi kalau dia berada di hari pembalasan. Dia merasa dirinya berada dalam kesulitan dan akan tenggelam. Kemudian Syekh Sayyid Amir Al-Kulal muncul di hadapannya dan menyelamatkannya dari air. Ketika terbangun, dia mendapati Sayyid Amir Al-Kulal di dekatnya dan berkata, apakah kamu telah menyaksikan kekuatanku dalam bergulat dan kekuatanku dalam memberi perantaraan? Suatu ketika seseorang yang akan menjadi syekhnya, yaitu Syekh Muhammad Baba As-Samasi, melewati arena gulat bersama para pengikutnya. Beliau berhenti dan berdiri di sana. Setan berbisik kepada salah satu pengikutnya dengan berkata, bagaimana seorang syekh berdiri di arena gulat seperti ini? Dengan segera syekh melihat muridnya itu dan berkata, aku berdiri di sini demi seseorang. Dia akan menjadi seorang yang luas pengetahuannya. Setiap orang akan mendatanginya untuk meminta bimbingan dan melalui dia orang bisa meraih posisi tertinggi dari kecintaan Allah dan kehadirat ilahi. Aku bermaksud untuk membawa orang itu di bawah pengawasanku. Pada saat itu Syekh Amir Kulal menoleh kepadanya. Dia merasa tertarik. Lalu meninggalkan gulatnya. Beliau mengikuti Syekh Muhammad Baba As-Samasi ke rumahnya. Syekh Samasi mengajarinya zikir dan prinsip-prinsip tarikat yang paling mulia ini. Dan berkata kepadanya, sekarang engkau adalah anakku. Syekh Kulal mengikuti Syekh Samasi selama 20 tahun menghabiskan waktunya dengan berzikir, kholwat, ibadah, dan melakukan penyangkalan diri sendiri. Tidak ada yang melihatnya dalam kurun waktu 20 tahun itu kecuali bersama syekhnya. Beliau akan mendatangi syekhnya di Samas setiap hari Senin dan Kamis. Meskipun jaraknya 5 mil dan perjalanannya sangat berat.
sampai beliau mencapai keadaan tidak tersekat, mukasyafa. Pada saat itu ketenarannya mulai tersebar kemana-mana sampai beliau meninggalkan dunia ini. Beliau mempunyai 4 orang anak. As-Sayyid Al-Amir Burhanuddin, As-Sayyid Al-Amir Hamzah, As-Sayyid Al-Amir Shah, dan As-Sayyid Al-Amir Umar. Beliau juga mempunyai 4 orang khalifah. Tetapi beliau meneruskan rahasianya hanya kepada 1 orang di antara mereka. Guru dari para guru. Yang paling tahu di antara yang tahu. Seorang busur perantara yang terbesar, Al-Ghauts Al-Azam. Sultanul Aulia. Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Syekh Said Amir Kulal wafat di desa yang sama dengan tempat beliau dilahirkan. Suhar. Pada 8 Jumadil Awal, 772 Hijriah. Seperti para guru tarekat lainnya, Sayyid Amir Kulal menganut profesi duniawi yang sederhana. Ia adalah seorang pembuat tembikar, yang tercermin dalam julukannya, Kulal, yang berarti, tukang tembikar, dalam bahasa Persia. Berbagai sumber menggambarkan Sayyid Amir Kulal sebagai pria jangkung dengan tubuh kekar dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di masa mudanya, ia menekuni olahraga tradisional Quraisy, suatu bentuk gulat, di mana ia meraih kesuksesan besar dan menarik perhatian penonton dari daerah-daerah yang jauh. Satu-satunya ambisinya adalah menjadi pegulat terhebat pada masanya. Namun, lintasan ini berubah drastis pada suatu hari yang menentukan selama pertandingan gulat ketika Sayyid Amir Kulal bertemu dengan calon mentor sufinya, Sayyid Muhammad Baba Samasi. Baba Samasi, yang tiba-tiba muncul di arena gulat, tertarik dengan pegulat muda itu. Selama era itu, gulat dan olahraga kompetitif lainnya dianggap sebagai hiburan kasar yang hanya cocok untuk orang biasa. Kehadiran Baba Samasi di acara tersebut membuat para pengikutnya heran. Ia mempertanyakan mengapa syekh mereka yang terhormat mau menghadiri tempat seperti itu. Menanggapi kekhawatiran mereka, Baba Samasi berkata, di lapangan ini ada seorang pria yang kekuatan batinnya akan membawa banyak orang ke jalan yang benar. Peristiwa ini menggarisbawahi tema yang berulang dalam tradisi sufi. Para guru tidak sekadar merekrut murid-muridnya. Mereka memilih mereka melalui kebijaksanaan ilahi. Menurut cerita, selama pertunjukan Sayyid Amir Kulal, ia bertatapan mata dengan Baba Samasi, dan terjadilah komunikasi diam-diam antara jiwa mereka. Kemudian, Baba Samasi bangkit dan meninggalkan arena gulat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Sayyid Amir Kulal menemui Syekh, meminta izin untuk menjadi muridnya. Baba Samasi, yang telah mengantisipasi hal ini, menyambut pemuda itu dengan tangan terbuka, memperlakukannya seperti seorang putra. Sejak saat itu, Sayyid Amir Kulal meninggalkan gulat dan tidak pernah mengikuti kompetisi lagi. Selama lebih dari 20 tahun, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani gurunya, menempuh perjalanan sejauh 25 km antara Suhar dan Samas 2 kali seminggu, pada hari Selasa dan Kamis, untuk menghadiri pertemuan para pengikutnya. Sebuah naskah Darwis yang dikaitkan dengan Sayyid Amir Kulal memuat sebuah kisah yang menggambarkan proses masuknya seorang murid ke dalam komunitas seorang guru sufi. Kisah tersebut, yang diceritakan dalam buku Idrisah berjudul Tales of the Dervishes dan berjudul The Host and the Guests, berbunyi sebagai berikut. Sang guru diibaratkan sebagai tuan rumah sebuah rumah. Mereka yang berusaha mempelajari jalan adalah para tamu. Orang-orang ini belum pernah berada di rumah seperti itu sebelumnya dan kurang memahami hakikatnya. Namun, rumah adalah rumah. Ketika para tamu masuk dan melihat tempat yang disediakan untuk duduk, mereka bertanya apa itu. Mereka diberitahu, ini adalah tempat untuk duduk. Para tamu duduk di kursi, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan mereka. Tuan rumah menghibur para tamu, yang terus mengajukan pertanyaan yang terkadang tidak pantas. Tuan rumah, karena ramah, tidak mencela mereka. Misalnya, tamu mungkin bertanya tentang di mana dan kapan mereka akan makan. Mereka tidak dapat memahami bahwa tidak seorang pun akan diabaikan, bahwa ada orang lain di rumah yang menyiapkan makanan, dan bahwa ada ruangan lain tempat mereka akan dilayani. Karena tidak melihat makanan atau bagaimana makanan itu disiapkan, para tamu mungkin merasa bingung, bahkan ragu, dan umumnya tidak nyaman. Tuan rumah yang baik, yang memahami keadaan tamunya, perlu meyakinkan mereka sehingga tidak ada yang menghalangi mereka menikmati makanan pada waktu yang tepat. Di antara para tamu, ada yang lebih tanggap dan dapat lebih memahami hubungan-hubungan di dalam rumah. Mereka mungkin dapat menjelaskan berbagai hal kepada rekan-rekan mereka yang kurang paham. Sementara itu, tuan rumah menjawab pertanyaan-pertanyaan para tamu sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami rumah sebagai satu kesatuan yang utuh.
Kehadiran rumah saja tidak cukup. Rumah harus dipersiapkan untuk menerima tamu, dan kehadiran tuan rumah sangat penting. Seseorang harus dengan sungguh-sungguh memenuhi peran tuan rumah untuk memastikan para tamu merasa nyaman, karena tuan rumah bertanggung jawab atas mereka. Awalnya, banyak yang tidak mengerti bahwa mereka adalah tamu, atau lebih tepatnya, mereka tidak terbiasa dengan konsep menjadi tamu. Artinya mereka tidak memahami apa yang dituntut dari mereka dalam peran ini atau apa yang dapat ditawarkannya kepada mereka. Tamu yang berpengalaman, yang memiliki pengetahuan tentang rumah dan keramah tamahan, pada akhirnya akan merasa lebih nyaman dan lebih memahami sifat rumah dan berbagai aspek kehidupan di dalamnya. Hingga saat itu, tamu yang disibukkan dengan pemahaman tentang hakikat rumah dan mengingat aturan perilaku, mungkin terlalu fokus pada aspek-aspek ini untuk menghargai keindahan, nilai, atau tujuan dari perabotan. Perumpamaan ini bertujuan untuk menggambarkan secara metaforis hubungan dalam kelompok sufi dan menunjukkan bagaimana setiap peserta dapat saling melengkapi. Perumpamaan ini juga menyoroti pentingnya mengatasi hambatan internal sebelum seorang murid dapat memperoleh manfaat penuh dari upaya kelompok tersebut. Dipercayai bahwa setelah seseorang membaca cerita ini, mereka akan segera melanjutkan ke kisah berikutnya dalam kumpulan cerita tersebut. Pertemuan ajaib dengan singa. Sebuah kisah yang tak terlupakan tentang Sayyid Amir Kulal mengisahkan sebuah kejadian ketika ia dan para pengikutnya berangkat untuk mengunjungi makam seorang wali agung. Selama perjalanan mereka bertemu seekor singa yang menghalangi jalan mereka dan menolak untuk bergerak. Sementara para sahabat Sayyid Amir Kulal ketakutan, sang guru tidak menunjukkan rasa takut. Ia mendekati singa itu, memegang surainya, dan dengan lembut menuntunnya menjauh dari jalan, meninggalkannya di padang rumput. Ketika mereka lewat, para pengikutnya memperhatikan bahwa singa itu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Penasaran bagaimana sang guru mampu mengendalikan perilaku seperti itu dari singa, mereka bertanya kepada Sayyid Amir Kulal tentang kejadian tersebut. Ia menjawab, "Bagi orang yang sangat menghormati Tuhan, dan hanya kepadanya, tidak ada satu jiwa pun yang dapat menyakitinya. Sebaliknya, semua orang akan menghormatinya. Namun, orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan akan hidup dalam ketakutan terhadap segala sesuatu di dunia." Ucapan lain yang terkenal dari Sayyid Amir Kulal adalah, tindakan harus didasarkan pada pengetahuan, dan pengetahuan harus didasarkan pada tindakan. Menyembuhkan iman. Sebuah kisah menarik melibatkan sebuah insiden di Samas, di mana Sayyid Muhammad Baba Samasi hadir. Selama perselisihan antara beberapa orang, satu orang kehilangan gigi. Awalnya, pihak-pihak yang terlibat mencari kompensasi atas gigi yang hilang sesuai dengan praktik adat, tetapi kemudian memutuskan untuk mencari arbitrase dari Sayyid Samasi. Setelah mendengar kasus mereka, Baba Samasi memerintahkan mereka untuk membawa gigi yang hilang dan menyerahkannya kepada Sayyid Amir Kulal, sambil berkata, "Anakku, pulihkanlah kedamaian." Sayyid Amir Kulal mengambil gigi itu, meletakkannya kembali pada tempatnya, dan, sambil berdoa memohon pertolongan ilahi, membacakan permohonan. Semua orang tercengang, gigi itu menempel kembali. Perselisihan itu pun terselesaikan, dan orang-orang yang terlibat menyatakan keinginan untuk menjadi murid Sayyid Amir Kulal. Sayyid Amir Kulal juga dikenal dengan kata-katanya. Para tetua tarekat memiliki kebiasaan, mereka melihat semua kebaikan pada orang lain dan semua kekurangan pada diri mereka sendiri. Di zaman kita, justru sebaliknya. Bimbingan seorang master masa depan. Aspek penting dari warisan Sayyid Amir Kulal adalah perannya dalam mendidik guru sufi terbesar, Khwaja Bahauddin Naqsyaban, yang dipercayakan kepada Sayyid Amir Kulal oleh gurunya sendiri, Sayyid Muhammad Baba Samasi. Dalam tarekat sufi tradisional, 3 jenis pencari kebenaran, salik, secara umum dikenal. Kategori pertama terdiri dari para pemula yang mengikuti pelatihan umum. Mereka terlibat dalam zikir, mengingat Tuhan, menghadiri pertemuan kelompok, suhbat, dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk pelayanan, seperti membangun teke atau bekerja di ladang. Seorang guru mungkin memiliki sekitar 20 hingga beberapa ratus pencari seperti itu. Kategori kedua meliputi para hadin, yaitu para pelayan pribadi yang dilatih secara individual oleh sang guru. Kategori ketiga terdiri dari para khalifah, wakil pribadi sang guru, yang menjalani pelatihan khusus, seringkali di bawah bimbingan lebih dari satu guru, dan kemudian dapat mengajar orang lain sesuai keputusan mentor mereka. Perhatian khusus Sayyid Amir Kulal terhadap Bahauddin Naqsyaban terkadang menimbulkan kecemburuan di antara murid-murid lainnya. Seorang murid mengeluh kepada Sayyid Amir Kulal bahwa Bahauddin melakukan zikir secara diam-diam sementara yang lain melakukannya dengan suara keras. Sang guru menjawab, "Kamu tidak mengerti apa yang dipahami anakku Bahauddin.
Dia tahu dari Tuhan bagaimana segala sesuatu seharusnya dilakukan. Aku tidak punya petunjuk untuk diberikan kepadanya. Dalam kisah lain yang diceritakan oleh Bahaudin Naqsyaban, Sayyid Amir mengajarinya pelajaran tentang kerendahan hati. Suatu ketika, aku memasuki kondisi ekstase dan menanggalkan semua pakaianku, membungkus diriku dengan kulit domba. Tanpa alas kaki dan tanpa penutup kepala, aku mengembara di padang pasir. Kakiku tertusuk duri yang tak terhitung jumlahnya. Aku merasakan kebutuhan mendesak untuk pergi ke Sayyid Amir Kulal. Ketika aku tiba, Sayyid Amir bertanya, "Siapa di sana?" Orang-orang yang ada di sana berkata, "Bahaudin, wahai guru." Dia menjawab, "Usir dia." Mereka memegang lenganku dan mengusirku, membanting pintu di depan wajahku. Aku marah dan ingin membalas dendam. Namun, rahmat ilahi membantuku, dan aku berkata, penghinaan ini adalah sarana untuk mencapai Yang Maha Kuasa. Memang harus begitu. Dengan mengingat hal ini, aku meletakkan kepalaku di depan pintu rumah Sayyid Amir dan tinggal di sana sepanjang malam. Di pagi hari, ketika Sayyid Amir keluar untuk sholat, dia tidak sengaja menendang kepalaku. Melihatku bersujud, dia mengulurkan tangannya, mengangkatku, dan membawaku masuk. Dia menyingkirkan duri-duri dari kakiku, berbicara kepadaku dengan lembut, lalu melepaskan jubahnya sendiri dan memakaikannya padaku, sambil berkata, "Anakku, hanya kau yang layak mengenakan jubah ini." Bayangan saat itu tidak pernah hilang dari pikiranku. Aku melihat diriku dan syekhku bersama. Setiap kali aku keluar rumah, aku melihat ke ambang pintu, tetapi aku tidak pernah melihat seorang darwis dengan kepala di tanah. Tidak ada lagi murid, semuanya telah menjadi syekh. Ketika Sayyid Amir Kulal merasa bahwa muridnya yang paling terhormat sudah siap untuk mengajar orang lain, ia menyatakan bahwa ramalan yang diberikan kepadanya oleh Baba Samasi telah terpenuhi. "Anakku, aku telah memberikan kepadamu semua yang ada di hatiku." Anak ayam telah menetas dari cangkangnya. Mereka yang membutuhkan bimbingan harus datang kepadamu. Melalui dirimu, seluruh umat manusia akan menerima berkat. Warisan dan peristirahatan terakhir. Sayyid Amir Kulal hidup selama kurang lebih 90 tahun dan meninggal di desa asalnya Suhar, yang terletak sekitar 11 km dari Bukhara, pada tahun 1370. Makamnya tidak ditandai oleh bangunan penting apapun, meskipun sebuah masjid dibangun di dekatnya pada abad ke-19. Selama era Soviet, situs tersebut tidak digunakan lagi, dan masjid tersebut dihancurkan seluruhnya. Namun, setelah kemerdekaan Uzbekistan, Presiden Islam Karimov secara pribadi memulai upaya untuk mengidentifikasi lokasi pemakaman tersebut. Sebuah kompleks peringatan didirikan di tanah di sekitarnya, memastikan bahwa kenangan akan Sufi Agung tersebut akhirnya dihormati dan dilestarikan bagi masyarakat. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.